حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yaqulu ma ba'du. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan dan kenikmatan dapat merasakan indahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat ini, Al-Fakir ingin sekedar berdiskusi, menyampaikan atau merimain kembali tentang sejarah wakaf dan peradaban manusia. Karena sejatinya tidak ada puncak-puncak peradaban umat yang tidak diwarnai oleh kehebatan wakaf. Menariknya, wakaf ini memang tidak terdapat dalam ayat Al-Quran dalam konteks wakaf menahan harta atau aset dan meneruskan manfaatnya kepada maqaf alaih. Sehingga para ulama sepakat bahwa wakaf ini bagian dari ijtihad. Domainnya adalah domain ijtihad. Tidak seperti zakat yang banyak sekali ayat dan aturan yang jelas mengaturnya. Tetapi sejatinya pasti ada maksud, ada rahmat yang diberikan oleh Allah. Mengapa wakaf ini masuk dalam domain ijtihad? Karena nanti dalam prakteknya ada perbedaan-perbedaan antar mazhab. Sebagai contoh misalkan, tidak semua mazhab menerima wakaf uang atau uang sebagai benda wakaf. Ada juga yang menyatakan bahwa wakaf itu tidak boleh sementara, sementara sebagian mazhab wakaf itu boleh sementara. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini pada pagi hari ini tidak dalam konteks membahas perbandingan antar mazhab, tetapi ingin menyampaikan tentang bagaimana umat itu besar dan berangkat dari spirit wakaf. Bahkan epicentrum dunia hari ini tengah terpusat kepada Palestina, pada Gaza. Mungkin belum banyak yang memahami bahwa di balik cerita tentang Palestina adalah cerita tentang perebutan aset wakaf. Nah, para hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, sejarah wakaf sendiri itu memang para ulama bersandar pada dua hadis dan dua-duanya sama-sama kuatnya, tetapi kembali karena ini bicara wakaf, yang dicari adalah spirit kesamaannya. Kalau ditanya tentang benda wakaf pertama dalam konteks Islam, maka akan tersebut dua. Pertama masjid yang didirikan oleh Rasulullah, yang kedua adalah kebun Khaybarnya Umar radhiyallahu an. Masjid sudah jelas, ya, itu adalah sarana yang memang dibutuhkan oleh umat. Nah, yang agak seru ini memang bicara kebun, gitu ya. Kebun Umar, kalau sering ditanya, kenapa kebun yang diwakafkan? Karena kita sama-sama tahu pada era itu,
ekonomi yang mendasari pertumbuhan atau sebagai hajat hidup orang banyak saat itu adalah pertanian. Maka aset yang diserahkan adalah kebun. Seandainya pada saat itu sudah ada Umar Plantation Tbk, maka yang diserahkan itu tidak lagi kebun. Karena apa? Karena ayat yang disandingkan atau yang dicantolkan, yang direferensikan terkait dengan wakaf yang sangat masyhur, meskipun sekali lagi tidak ada kata wakaf dalam artian menahan harta dan meneruskan manfaatnya yang secara khusus disebutkan di dalam ayat Al-Quran, tapi justru ulama menyebutkan bahwa aktivitas wakaf tidak kurang dari 60 ayat ada di dalam Al-Quran secara implisit. Kenapa? Karena disepakati oleh para ulama, yang dimaksud dengan wakaf adalah menyerahkan benda yang tahan lama, tidak satu kali konsumsi habis, maka bisa masuk dikategorikan sebagai wakaf. Jadi kalau dikatakan wakaf Al-Quran, kenapa dikatakan wakaf Al-Quran? Al-Quran itu tidak habis bendanya, meskipun dibaca satu putaran khatam, bendanya masih ada. Tapi juga bukan berarti Al-Quran itu adalah benda yang abadi. Ya kalau dibaca terus-menerus, maka kemungkinan akan sobek, kemungkinan akan lapuk, kemungkinan akan lepas jilidnya. Ya. Dan itulah wakaf. Nah, kembali ke situ, ayat yang disandingkan adalah surat Ali Imran yang bunyinya kurang lebih lantana lebih rahatta tunfiku mimma tuhibbu. Belum sampai kebajikan yang sempurna sebelum orang menginfakkan, menginfakkan, tapi dalam hal ini seluruh ulama sepakat infak dalam dalam ayat itu adalah tindakan wakaf. Sebelum menginfakkan atau sebelum mewakafkan harta terbaik yang dicintainya. Bayangkan harta terbaik yang dicintainya. Jadi kalau ditanya harta terbaik yang dicintainya, maka tergantung episode kehidupan orang tersebut, tergantung episode peradaban. Pada saat episode peradabannya adalah pertanian, ya pertanian. Pada saat episode peradabannya nanti misalkan kita masuk ke digital ekonomi misalkan, bukannya tidak mungkin wakaf terbaik ke depan adalah marketplace. Atau wakaf terbaik, ya kita nggak tahu mungkin ya berharap saja dengan segala kejadian dan seterusnya. Ya mungkin kita sama-sama berdoa, bukannya nggak mungkin Nabil Makarim kemudian mewakafkan Gojek gitu ya, pada umat. Walau alam bisawab. Nah kembali gitu ya, Umar Plantation Tbk. Ya karena tadi konteksnya adalah aset terbaik yang dicintainya. Sehingga cerita tentang kebun itu, itulah yang kemudian menjadi menarik. Kenapa? Karena di dalam hadisnya disebutkan apabila engkau suka maka engkau tahan tanah tersebut, tidak dijual, tidak diwariskan, tidak dihibahkan, dan engkau berikan hasilnya, seterusnya, namun tidak dilarang bagi yang mengelolanya itu mendapatkan hasil darinya. Titik, stop dari situ. Nah, adapun lanjutan dari hadis berikutnya itu bukan perkataan Rasulullah, tapi keterangan. Lalu kemudian Umar membagikan itu kepada bla 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 dan seterusnya. Sehingga sering ditanya waktu kami di BWI akhirnya memang istihad. Tidak ada larangan bagi yang mengelolanya ikut memanfaatkan aset wakaf, iya. Terus berapa banyak? Itu tidak disebutkan. Cuman kalimatnya adalah tidak dalam konteks untuk memperkaya diri. Lantas berapa banyak? Nah akhirnya beda-beda deh. Fatwa DSN di Indonesia itu 10% maksimal. Geser dikit ke Malaysia udah beda lagi. Ya. Di Malaysia boleh sampai 25-30%. Geser dikit anggaplah ke Saudi. Cerita tentang Sumur Usman. Sampai sekarang Sumur Usman itu sudah menghasilkan dan tetap ada rekening Usman sampai saat ini ya di Bank Al-Raji, tapi ceritanya sumur itu sudah berubah menjadi hotel. Ya, ada 2 hotel di Madinah. Ceritanya adalah karena diterima sumurnya, maka nggak lama kemudian jatuh kebunnya kepada si Nazir, karena nggak mungkin kebun kurma tidak disiram, dan di Saudi tidak ada sungai, sehingga pada saat disiram pasti airnya dari sumur,
maka jatuhlah kebunnya. Dari kebunnya itu disebutkan di dalam keterangannya, setengahnya diberikan kepada umat dan separuhnya lagi diinvestasikan. Nah, diinvestasikan kemudian akhirnya beranak pinak menjadi banyak aset. Nah, teman-teman sekalian, itu juga yang sekaligus menjawab pada saat kita sekarang berdiskusi, apakah aset wakaf itu hanya 3M, masjid, madrasah, musola, makam, tetapi sejatinya wakaf, salah satu aset wakaf pertama adalah wakaf produktif. Jadi kalau sekarang kita bicara wakaf produktif, sebenarnya setback 1.500 tahun yang lalu, itu sudah ada wakaf produktif, yaitu kebun kurma. Pak, apakah kemudian kalau kebunnya itu, kalau kita berwakaf produktif, kemudian kalau rugi bagaimana? Tidak ada yang menjamin bahwa kebun kurma itu senantiasa menghasilkan buahnya. Karena kebun kurma bisa saja paceklik, bisa saja diserang hama. Tidak ada yang menjamin bahwa sumur Usman itu tidak kering. Ya. Nah, kembali ke cerita yang tadi tentang puncak-puncak peradaban. Nah, ayat itu kalau kita baca tentang lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, kalau kita telaah asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah cerita tentang Abu Talha, pemilik kebun yang tidak terlalu luas tetapi ada sumur yang terkenal segar airnya. Rasulullah setiap beliau berdakwah senantiasa pulang. Nah, pada saat pulang karena dekat dengan rumah baginda Rasul, maka sumur Abu Talha, sumur Bairuha itulah sering dijadikan tempat Rasulullah menghilangkan penatnya sejenak untuk minum, sampai kemudian turun ayat itu tadi, lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Ayat itu sampai kepada pemilik kebun tersebut, Abu Talha. Kemudian dia bergegas menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku dengar Allah menurunkan ayat yang tadi disebutkan. Maka ambillah sumurku. Nah, luar biasa kan? Diserahkan sumurnya, pulang kasih tahu istrinya, saya baru saja bertransaksi. Transaksi yang luar biasa. Gitu ya. Nah, kemudian apa kata istrinya? Begitu dijelaskan, wahai suamiku, engkau telah bertransaksi yang benar-benar indah dan hebat hari ini. Nah, jadi wakaf yang besar itu tidak mungkin terjadi tanpa dukungan istri yang hebat. Kurang lebih seperti itulah gitu ya. Karena yang diserahkan itu adalah aset-aset terbaik, bukan tanah sengketa, bukan tanah yang lagi daripada nggak ada yang ngurus. Ya, justru buat seorang pengusaha, benda yang paling dicintai itu bukanlah laba perusahaan. Bersedekah keuntungan boleh, bagus, baik, dianjurkan. Tapi yang lebih dahsyat lagi, pada saat pengusaha itu ditanya, mana yang lebih engkau cintai? Laba perusahaanmu atau perusahaanmu? Insya Allah yang lebih dicintai adalah perusahaannya. Karena labanya besok akan tahun depan akan dapat lagi. Tapi kalau perusahaannya, Masya Allah. Nah, maka disinilah sebenarnya kunci untuk bisa menjelaskan kenapa puncak-puncak peradaban umat itu senantiasa diwarnai oleh wakaf yang luar biasa. Nah, kenapa? Karena wakaf ini sebenarnya bicara tentang investasi. Investasi yang ajaib. Jadi kalau orang bank atau Bapak dan Ibu sudah lazim dengan investasi, maka apa sih sederhananya investasi itu? Investasi itu intinya adalah current cost, biaya saat ini untuk dapatkan future benefit, itulah investasi. Sementara kalau current cost dan current benefit itu namanya expenses, kalau dalam bahasa keuangan. Jadi kalau biaya saat ini mendapatkan kemanfaatan saat ini itu namanya pengeluaran biasa atau biaya operasional. Tapi kalau kita keluarkan biaya saat ini, sementara manfaatnya future, masa depan, namanya investasi. Nah, jadi wakaf itu adalah investasi, belanja barang modal. 3 komponen apa yang ada dalam sebuah keputusan investasi? Berapa jumlahnya, berapa lamanya,
dan bagaimana imbal hasilnya. Ya, sederhana gitu. Kalau kita ngambil keputusan investasi kan berapa yang saya harus keluarkan saat ini, berapa lama saya nunggu hasilnya, dan berapa banyak. Dan 3 komponen itu semuanya terjawab di dalam wakaf. Kalau ditanya, berapa yang harus dikeluarkan saat ini? Sudah dijelaskan. Lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Maka yang dilepaskan saat ini adalah apa yang terbaik yang kamu cintai. Ya sudah, masing-masing. Silakan pikirkan. Benda yang tidak habis dalam 1 kali konsumsi, itu dapat diwakafkan. Oleh karenanya, meskipun tidak ada secara spesifik ayat-ayat mengenai wakaf, sejatinya wakaf itu terjadi di mana saja, gitu kan? Dan seluruh ulama, para mufasir sepakat, ya, meskipun tidak ada secara spesifik ayat-ayat terkait wakaf, tapi wakaf itu pernah terjadi di mana saja yang dilaksanakan oleh umat. Pertama, tadi kebun Umar radhiyallahu an, oke, 1. Apalagi? Berdirinya Universitas Al-Qurawiyyin dan Al-Azhar. Bapak Ibu sekalian, Universitas Al-Qurawiyyin dan Universitas Al-Azhar adalah salah satu universitas tertua di dunia. Peradaban Barat butuh 1 abad untuk bisa mengikuti umat Islam dengan berdirinya Oxford University. Selisihnya antara pendirian Al-Qurawiyyin kemudian pendirian Al-Azhar dengan berdirinya Oxford itu adalah lebih dari 100 tahun. Kenapa bisa berdiri? Karena adanya wakaf. Bahkan salah satu peneliti, saya lupa namanya, di University of Pennsylvania menulis di situ, seharusnya Oxford berterima kasih kepada Al-Azhar. Karena apa yang dilakukan oleh Oxford sebenarnya copy-paste apa yang terjadi di Al-Azhar. Tetapi di kemudian hari kita lupa bahwa yang namanya ayat Allah itu ada ayat kauniyah dan ada ayat kauliyah. Biasanya kelemahan umat ini sibuk di kauliyahnya, kauniyahnya terlupakan. Sehingga kalau ditanya, siapa sekarang pemilik aset wakaf terbesar dari kampus-kampus ini? Sekarang kan kampus-kampus bikin yang namanya endowment fund. Endowment fund itu lahir dari wakaf. Jadi salah satu dosen yang di Fakultas Hukum University of Pennsylvania menyebutkan tadi bahwa trust law atau trust, undang-undang trust, ya, trust law yang melahirkan PT, yang melahirkan bank dan seterusnya, dia menyebutkan sejatinya itu dilahirkan oleh peradaban Islam melalui komponen wakaf. Jadi apa yang terjadi di fikih wakaf dikopi menjadi trust law oleh dunia barat. Dan ini kemudian membesarkan dunia barat dengan endowment fund. Sementara yang di sini, ya tadi, sudahlah punya hukumnya, tetapi hukum kauniyahnya tidak dijalankan. Tadi ditanya, siapa lembaga, sekolah, pendidikan, universitas yang memiliki endowment fund atau wakaf tunai terbesar di dunia? Saat ini adalah Harvard University. 541 triliun rupiah. Dana wakaf yang dikelola oleh Harvard University dalam bentuk deposito, saham, kemudian properti, dan seterusnya. Dan itu dikelola oleh yayasan. Dan itulah yang dipakai untuk mendanai pemikiran-pemikiran barat. Nah, sementara Islam nggak memulai-mulai lagi nih. Kapan kita bisa epar lagi? Ya gimana mau berpikir penelitian dan adu research, adu pengetahuan gitu ya. Sementara kita ulama-ulama, para akademisi Muslim itu mau meneliti aja nggak ada dananya. Begitu ada dananya, bikin laporannya lebih ribet daripada penelitiannya, kan repot. Ya. Tadi sudah, kebun sudah, ekonomi berarti, pendidikan sudah, dan yang berikutnya, tidak ada yang bisa memungkiri bahwa sektor kesehatan pelopornya adalah umat Islam. 4 rumah sakit tertua di dunia, tanya saja semua dokter kalau belajar tentang sejarah rumah sakit,
4 rumah sakit tertua di dunia semuanya adalah aset wakaf. Bimaristan Al-Dudi, Bimaristan di Figri, Bimaristan Al-Nuri. Itu kalau kita baca petisi atau plakat daripada pendiriannya, itu adalah didirikan aset wakaf. Bahkan konsep BPJS itu dilakukan oleh Ibnu Mansur Al-Qurawiyin tahun 1280-an di rumah sakit Bimaristan Al-Dudi. Dalam piagamnya disebutkan bahwa barang siapa yang sakit maka dirawat di rumah sakit ini tanpa ada biaya sepeser pun, mau dari mana dia, kayakah dia, miskinkah dia, waras atau gilakah dia, semuanya gratis karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ saya berusaha mencari lebih tahu bagaimana rumah sakit ini berjalan. Ternyata rumah sakit yang dimaksud itu didanai oleh kebun, oleh penggilingan gandum, oleh persewaan kios-kios yang semuanya adalah aset wakaf menopang rumah sakit tadi. Dan seluruh rumah sakit pada saat itu gratis. Bahkan di dalam kitabnya disebutkan, pertama, sudahlah gratis. Kalau yang dirawat adalah pencari nafkah, maka nafkah keluarganya dijamin. Itu skema BPJS apa lagi yang bisa seperti itu? Pertanyaannya adalah, apakah bisa umat seperti saat ini? Ya bisa saja sih. Cuman, sayangnya 7,5 juta hektar sawit, konsesi sawit, itu hanya diberikan kepada 8 orang. Dan kita nggak tahu kalau misalkan 7,5 juta hektar kebun sawitnya itu dikelola dengan konsep wakaf, ya bukannya tidak mungkin peradaban-peradaban Islam itu akan kembali lagi, di mana umat tidak perlu bayar iuran BPJS untuk bisa mendapatkan jaminan dirawat. Modal kerja, nah ini dia. Makanya semuanya selesai pada satu wakaf. Tadi apa? Kebun, soal pangan, ketersediaan pangan, kemudian pendidikan, rumah sakit, modal kerja. Modal kerja itu dibuktikan oleh Umar Abdul Aziz yang sering dikutip oleh lembaga-lembaga las tentang bicara puncak kejayaan zakat, di mana pada saat itu tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Tapi di kitab yang sama sebenarnya ada bagian yang menarik. Wakafnya juga luar biasa. Kenapa saya ngambil kitab yang ditulis oleh siapa ulama besar yang baru saja wafat di Qatar? Kok saya lupa. Di kitabnya ditulis bahwa pada saat itu Umar Abdul Aziz baru saja dilantik. Peristiwa pelantikan Umar Abdul Aziz itu karena terjadinya stagnasi. Negara lagi krisis, para golongan politik saling bertemu dan stuck. Nggak ada atau semua saling mencalonkan atau tidak ada yang mau juga karena beban negara saat itu berat. Dan Umar Abdul Aziz sejatinya memang tidak mau. Karena beliau khawatir, sangat khawatir apabila ia menjabat sebagai khalifah dituduh untuk mendapatkan kekayaan karena jabatannya. Dan kisah Umar Abdul Aziz terkait dengan ini luar biasa. Ini adalah sepenggal kisah tentang pasca pelantikan Umar Abdul Aziz. Dan cerita tentang bagaimana beliau mematikan minyak lampu. Ya pada saat anaknya datang ditanya, ini urusan apa? Urusan negara atau urusan keluarga? Urusan keluarga, maka dimatikanlah lampunya. Ya sampai seperti itulah kurang lebih. Tapi itu setelah beliau menjabat. Sebelumnya ini adalah cerita tentang pulangnya beliau. Karena baik Umar Abdul Aziz dan istrinya itu terahnya adalah dari terah orang berada dan terah bangsawan. Ketemu istrinya pulang, wahai istriku, jadi selesai pelantikan nih. Wahai istriku, sedekahkan seluruh perhiasanmu ke kas negara. Kalau enggak, lebih baik kita cerai. Ada pemimpin kayak gitu?
Pulang, tanya istrinya, serahkan seluruh perhiasanmu. Kalau kira-kira kamu nggak berkeberatan, lebih baik kita cerai. Apa jawaban sang istri? Wahai Amirul Mukminin, waktu baru pertama kali itu karena beliau baru dilantik. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau adalah harta terbaikku. Maka ambillah seluruh perhiasan milikku. Negara yang tadinya krisis hanya butuh 3,5 tahun untuk keluar dari krisisnya. Sampai dengan tadi, kondisi tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Dari krisis sampai keluar itu 3,5 tahun. Ya, nggak perlu 2 periode. Ya. Dan Umar Abdul Aziz pun juga tragisnya, turunnya pun bukan karena pemilu, beliau dibunuh. Ya pasti ada aja yang namanya ketidaksenangan tentang sebuah kemajuan. Apa yang dilakukan dari perhiasan istrinya, itulah yang kemudian menjadi saluran air kalau kita umroh ataupun haji di Padang Arafah, itu kita selalu diajak ngelihat ini saluran air yang dibangun oleh, saya lupa namanya, Fatimah atau apa, itu bukan Fatimahnya, itu adalah istri daripada Umar Abdul Aziz. Nah, dari perhiasan-perhiasannya itu. Nah, apalagi? Nah, kembali ke situ. Nah, Umar Abdul Aziz, bagaimana cara dia membalikkan ekonominya? Maka seluruh dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf, jizyah, fa'i, kharaj, itu yang terkumpul di Baitul Mal, memerintahkan Menteri Keuangannya, tolong ya berikan kepada pengusaha yang memiliki hutang. Kalau sekarang istilahnya debt overhang gitu ya, hutang yang tidak terbayarkan. Tolong berikan kepada pengusaha, syaratnya cuma satu. Pengusaha itu jujur dan sederhana. Teorinya, orang yang punya hutang dan tidak bayar, harusnya dia sederhana. Kenapa? Karena dia serius membayar hutangnya, dan kalau perlu dia lepas aset-aset pribadinya hanya untuk membayarkan hutangnya. Karena hutang itu adalah sesuatu yang pertanggungjawabannya amat berat. Maka Umar mengatakan, cari pengusaha yang tadi, yang tidak bisa melunasi hutangnya, namun hidup sederhana, gunakan dana tadi, jizyah, fa'i, kharaj, wakaf, dan seterusnya, zakat, infak, seterusnya, berikan pinjaman, dan kembalikan kalau mereka sudah menghasilkan. Jadi pengembaliannya itu adalah setelah menghasilkan. Jadi tidak ada cicilan margin during interest, itu nggak ada. Ya, ya memang seperti itu. Nah teman-teman sekalian, para sahabat yang insya Allah dirahmati Allah, kenapa pengusaha yang dibiayai pertama kali untuk bisa mulai lagi beliau mendapatkan modal, mulai menggerakkan lagi ekonomi. Dari setelah debt overhang itu menggunakan dana-dana tadi. Dan itu sebenarnya cerita zakat akhirnya bisa kembali lagi menjadi berjaya. Infrastruktur. Nah, jadi sebenarnya semua selesai dengan wakaf. Rumah sakit sudah, pendidikan sudah, modal kerja sudah, pangan sudah. Bagaimana dengan infrastruktur? Umat juga sudah membuktikan Hijaz Railways. Hijaz Railways adalah jalur kereta api yang menghubungkan antara Istanbul sampai dengan Madinah. Pada saat itu, di orang Eropa kalau mau naik haji itu harus naik naik kuda, dan itu butuh waktu 4 hingga 8 minggu, tergantung kekuatan dari kuda dan orangnya. Jadi 4 sampai 8 minggu. Nah akhirnya Sultan Abdul Hamid di Kekhalifahan Turki membuat jalur kereta. Dan Hijaz Railway ini ternyata adalah aset wakaf. Jadi kalau saya baca dalam buku sejarahnya Hijaz Railway, pada saat peresmiannya disebutkanlah di situ terima kasih Kesultanan terhadap para wakif yang ada di mana saja. Aljazair, Maroko, China, bahkan disebutkan Jawa. Bayangkan, umat
Islam Indonesia berwakaf atas sebuah aset proyek umat yang luar biasa, yaitu jalur Hijaz Railways. Nah, kemudian kalau kita sering nonton film tentang pemberontakan negara-negara di Jazirah Arab, itu yang kemudian sering terlihat kereta apinya diledakkan, terguling, itu sebenarnya kereta apinya Turki. Infrastruktur. Dan yang terakhir, angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata dari wakaf. Bahkan ayat yang bercerita tentang fundraising wakaf itu adalah perang Tabuk. Dan perang Tabuk itulah salah satu menjadi asbabun nuzul turunnya ayat yang sangat populer. Soal menanam benih, keluar 7 tangkai, masing-masing tangkai 100 bulir. Itu ceritanya adalah ayat yang turun pada saat Utsman menyerahkan 300 ekor unta. Jadi pada saat fundraising, waktu itu orang berlomba-lomba untuk menyerahkan hartanya. Pak, memang itu wakaf. Sekali lagi, ulama sepakat itu wakaf. Kenapa? Karena yang pada saat itu belum ada regular army. Belum ada regular army itu artinya belum ada tentara yang memang tentara profesinya. Pada saat turun perang pada saat itu, ya pedagang jadi tentara, ya petani jadi tentara. Apakah kemudian ada kendaraan militer khusus? Ya nggak ada. Unta yang dipakai buat bajak kebun juga turun, kuda yang dipakai buat bawa perdagangan dan transportasi juga dipakai buat berperang. Sehingga, kenapa ini kemudian bisa dipakai, sebagian ulama mengatakan dalil pada saat investasi tersebut adalah wakaf, karena kalau dipinjami, terutama teman-teman yang perbankan syariah biasanya hafal, kalau akadnya pinjam, maka kembalinya harus utuh, pinjam. Nah, sementara ini saya kasih unta, saya kasih pedang, saya kasih perisai, tidak ada kewajiban apabila untanya terbunuh. Tidak kembali. Tidak ada kewajiban apabila pedangnya patah. Ya. Artinya pada saat itu sang pemilik sudah melepaskan kepemilikannya. Tetapi pada saat ternyata pasukan perang itu pulang dan kemudian ada untanya yang masih utuh, pedangnya yang masih utuh, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Untuk apa? Untuk kembali lagi dipakai buat bajak kebun, buat ngangkat perdagangan. Lantas akadnya apa? Dan inilah kemudian sebagian menyatakan secara implisit ini adalah wakaf karena lepas kepemilikannya. Silahkan digunakan, kalau ada apa-apa bukan milik saya lagi, tetapi kalau kembali ya saya gunakan lagi. Dan ini sebenarnya wakaf temporer. Nah, kurang lebih inilah yang menjadi cerita bagaimana wakaf itu mewarnai puncak-puncak peradaban. Dan saya hanya bacakan saja sejarah yang ada tentang puncak peradaban. Kalau kita ke Turki, Bapak dan Ibu berdiri di atas tanah Turki, maka peluang Bapak dan Ibu menginjak tanah wakaf adalah 1/20. Karena kalau itu masih mending 1/20, karena dulu pada saat kejayaan Turki, 75% lahan pertanian di Turki adalah tanah wakaf. Aljazair, 50% lahan pertanian Aljazair pada saat puncaknya, puncak peradaban Islam, 50% lahan pertanian adalah wakaf. Mesir, 25% lahan pertanian di Mesir adalah tanah wakaf. Dan yang menarik, Palestina. Palestina, dan ini tidak bisa dibantah karena bahkan sampai sertifikatnya ada. Pada saat tahun 1500 sampai 1600, ada 1590 sekian persil tanah wakaf di Palestina, sementara tanah kepemilikan pribadi hanya 890 dengan jumlah bangunan di atas tanah wakaf melampaui tanah privat. Bisa ngebayangin sebuah negara
di mana aset wakafnya melampaui aset privatnya. Aset umat melampaui aset konglomerat. Dan itu pernah terjadi. Sampai-sampai cerita tentang kenapa sih gitu ya, si siapa, namanya lupa, sang Yahudi Herzl ya, si Herzl itu Theodor Herzl, pemimpin Zionis pertama kali yang melahirkan gerakan Zionis, pada saat ketemu dengan Sultan Mehmed keberapa saya lupa, dia membawa penawaran kepada kekhalifan Turki, saya beli tanah Palestina. Maka dijawab enggak, karena tanah Palestina itulah tanah wakaf. Kedua kalinya, saya beli tanah Palestina dan saya beri pinjaman kepada Khalifan Turki. Karena pada saat itu Turki lagi dalam perang menjelang Perang Dunia Pertama. Enggak. Sekali lagi karena itu tanah wakaf. Sekali lagi wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Sampai akhirnya ketiga kalinya si Theodor Herzl ini diusir. Dimaki-maki oleh Khalifah Turki. Enggak akan saya jual. Dan pada tahun, saya bacakan saja, tahun 1980 berapa nih, di Balai Lelang Christie di Inggris, dipamerkan satu piagam tertua yang sama orang-orang nggak tahu itu piagam apa, karena berumur tarikh tahunnya 866 Masehi piagam. Karena katanya tulisan bahasa Arabnya agak aneh dan butuh waktu untuk menerjemahkannya, dan akhirnya kemudian diungkap oleh profesor dari Heritage Institute di Tunis ya, dan Arabic World Research di Nederland, Belanda. Piagam yang dilelang di Christie bertarikh tahun 866 ternyata adalah piagam akad wakaf. Dan akad wakaf itu terjadinya di Hebron, Palestina lagi. Apa yang diwakafkan? Ini kalau saya tanya, kalau saya jawabkan, ini agak merinding nih. Apa yang diwakafkan? Yang diwakafkan adalah lahan pertanian yang meliputi 2 desa berikut seluruh tanaman dan hewan ternak di atasnya. Dan itu yang membuktikan bahwa tanah Palestina adalah tanah wakaf. Jadi teman-teman semua, penutup saya akan cerita tentang sejarah ya Israel. Jadi pada abad ke-19 sampai dengan abad 19, Kekhalifahan Turki melarang penjualan sepetak tanah pun di Palestina kepada non-Palestina. Kenapa? Karena itu tanah wakaf. Jadi wakaf ya hanya pemanfaatnya ya dia rakyat Palestina. Kapan itu hilang larangan menjual tanah wakaf itu? Pada tahun 1918. Dan itu adalah tahun Ottoman itu lepas penguasaannya terhadap Palestina, dan Sekutu yang pertama kali dihilangkan adalah larangan penjualan tanah Palestina yang semula adalah tanah wakaf. Kenapa bisa hilang? Pada saat itu, para pendatang Yahudi dibiayai oleh yang namanya Jewish National Fund, dana wakafnya Yahudi. Jadi Yahudi memiliki aset wakaf juga berupa kumpulan dana-dana umat Yahudi untuk penguasaan aset wakaf di Palestina setelah larangan penjualan itu diangkat oleh Inggris. Setelah diangkat oleh Inggris, maka para pendatang diberikan KPR oleh Jewish National Fund, KPR, ayo beli. Nah, kenapa dibeli? Karena keluarga Palestina mulai miskin. Kenapa mulai miskin? Karena kesempatan berusaha dihilangkan. Nah, pada saat sudah mulai miskin, jual tanahnya, ada uangnya, komplit semua.
tahun 1918. Kapan Israel merdeka? Itu tahun 1944. Jewish National Fund occupied more than 45%. Jadi sertifikat-sertifikat yang dikumpulkan itu tahun 1944 berjumlah 45% dari lahan di Palestina. Dan Israel kemudian mendeklarasikan berdirinya negara Israel 1948. Apa luasan pertama kali Israel sebelum dia mengakuisisi secara kasar? Dia hanya menyambungkan sertifikat-sertifikat yang diagunkan di Jewish National Fund. Dan itulah yang diaku menjadi negara Israel pertama. Oleh karenanya orang Mesir, kalau saya ngobrol sama orang Mesir, menyebut Palestina itu bukan sebagai negara yang terjajah, tapi negara yang terjual. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itulah sejarah bagaimana wakaf menjadi puncak peradaban. Dan sejarah yang saya sampaikan itulah kalau teman-teman bisa memahami apa yang terjadi di Palestina. Saya tadinya terus terang agak penasaran juga dengan segala ceritanya, siapa Hamas, segala macam. Sebagai seorang muslim, seorang cerdik cendekia, ya harus melakukan research. Research yang paling gampang ya baca aja ADART-nya. Ya udah, saya coba baca anggaran dasar dari Hamas. Dan yang menarik, di anggaran dasar Hamas, pasal 11. The Islamic Resistance Movement believe that the land of the Palestine is Islamic Waqf land. Ya, maka disebutkan juga, oleh karenanya, neither a single Arab country, nor all Arab country, neither any king or president, nor all the kings and presidents. Jadi tidak ada satu negara Arab pun, tidak ada satu raja pun, tidak ada satu apapun gitu ya, yang berhak, neither any organization, tidak ada organisasi manapun ya yang berhak atas tanah Palestina kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa perjuangan mereka ya kayak gitu ceritanya gitu, disuruh susah gitu, disuruh nyerah yang enggak, karena di benak mereka ini adalah tanah wakaf. Nah, teman-teman semua, kembali ke Indonesia, nggak ada perang, nggak ada apa, sengketa tanah wakaf sering kalah ya yang punya wakafnya. Ya, nggak sampai harus berdarah-darah, tapi dengan mudah ditukar, dengan mudah diistibdal. Kenapa dengan mudah diistibdal? Tidak ada satu bank pun yang mau membiayai tanah wakaf. Kuncinya di situ. Kuncinya adalah bagaimana umat bisa memberdayakan aset wakaf. Kalau bank tidak bisa membiayai aset wakaf, yang salah bukan wakafnya. Yang salah siapa? Kenapa membiayai aset itu kalau macet selalu diselesaikan dengan jual? Padahal aset wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dijaminkan. Kan lucu, akhirnya bank nggak mau membiayain aset wakaf. Padahal kalau itu tanahnya tanah pribadi, dengan visibility tadinya dikatakan layak kalau itu tanah pribadi. Dan begitu tanah itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, kemudian bank mengatakan nggak layak. Begitu aset itu milik Allah, maka katakan nggak layak berbisnis dengan Allah. Luar biasa itu. Makanya inilah tantangan besar, bagaimana umat ini harus memiliki bank wakaf. Karena yang salah adalah sistem perbankan yang tadi harus menyelesaikan masalah macet dengan menjual aset. Wakaf, tetap wakaf, tinggal dipindahkan dari nazir yang kurang profesional ke nazir yang profesional. Apabila nazir profesional sudah selesai, kewajibannya sudah lunas, maka kembalikan saja lagi ke nazir yang awal. Selesai, tidak perlu dijual, tidak perlu dilelang. Tapi syaratnya, ya bank juga harus punya dana jangka panjang. Dana jangka panjangnya dari mana? Dari dana wakaf juga. Dan itulah kenapa umat membutuhkan bank wakaf.
Saya rasa itu, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.